Ikhwan akhwat rahimakumullah, ketika Ramadan berakhir, maka yang namanya makhluk Allah seperti langit 7 lapis, bumi 7 lapis, para malaikat semuanya pada menangis, terseduh-seduh, sedih karena akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Bahkan mereka mengungkapkan kalimat musibatun li ummati Muhammad, musibah bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa musibah? Qila ya Rasulullah, ayu musibatin hiya? Apakah yang dimaksud dengan musibah tersebut? Rasulullah menjawab, dihabu Ramadan, lenyapnya bulan suci Ramadan. Itu musibah bagi umat Nabi Muhammad. Karena datangnya bulan suci Ramadan merupakan keuntungan bagi umat Nabi Muhammad. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, terus setan dan iblis dirantai, ya, sangat erat. Ini rahmat Allah diobral, ampunan Allah diobral. Bahkan di penghujung seperti sekarang ini, itkum minan nar, Allah menyediakan pembebasan dari berbagai api neraka. Ini bagaimana tidak jadi musibah, kata Rasulullah. Kenapa musibah? Fa inna da'awati fihi mustajabatun. Yang pertama ditermasukkan kategori musibah karena di bulan suci Ramadan berbagai permohonan kita, curhat kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, di bulan suci Ramadan semua doa mustajabah, diijabah oleh Allah. Jadi semua permohonan kita dijabah. Ijabah doa jangan punya anggapan seperti kita makan cabai, ya. Begitu cabai dimakan langsung sehat, gitu kan? Ya, bukan begitu makna ijabah. Nah, ijabah doa itu banyak. Jadi banyak. Ada yang kita diselamatkan, tadinya mau celaka jadi selamat, itu ijabah doa juga, ya. Nah, banyak. Bahkan bagi orang yang dicintai oleh Allah, ketika memohon berbagai permohonan kepada Allah, Allah menginstruksikan kepada para malaikatnya, ya malaikati akhir hajat ibadi. Akhirkan, jangan dulu dikasih hajatnya hamba si anu, hamba kami si anu. Pamit misalkannya, sini Bapak Ustaz Dedi. Nah, jangan dulu, ini hamba kami yang dicintai oleh kami. Jangan dulu, permohonannya jangan dulu dikasih. Kenapa ya Rob? Para malaikat bertanya. Allah menjawab, fa inni uhibbu an asma'a sauta ibadi. Karena kami sangat mencintai mendengar rintihan suara doa hamba kami yang dicintai oleh kami. Ingin lama kami mendengarnya. Makanya kita harus rajin berdoa. Banyak kan kita hajat kepada Allah, banyak. Apalagi sekarang mau lebarannya. Nah, banyak hajat kita. Mintalah kepada Allah. Minta. Ini. Jadi semua doa dikabul di bulan suci Ramadan. Yang kedua, was-shadaqatu maqbulatun. Berbagai sedekah, ya, semuanya makbulah, diterima oleh Allah. Sedekah ada dua, ada sedekah yang wajib, zakat namanya. Ada sedekah yang sunnah. Ya bebas itu mah. Punya harta dengan harta, tidak punya harta dengan ilmu, ilmu tidak punya dengan tenaga, dengan tidak tenaga pun tidak punya, senyum pun jadi sedekah ya. Nah, tapi jangan senyum sendiri di jalan ya, dianggap
DGJ itu mah. DGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, jangan. Nah, ada sampah di jalan dibuang, masuk sodako. Ini banyak. Ini. Nah, terutama di penghujung bulan suci Ramadan, Allah mensyariatkan di mana kita harus menembus ibadah saum dengan membayar zakat fitrah. Wajib kan hukumnya ya, wajib? Wajib. Di antara fungsi membayar zakat fitrah, hikmahnya jadi sebab diterimanya ibadah saum kita kalau ditebus dengan dibayar zakat fitrah. Masa kalau baju yang ratusan ribu udah kebeli, kalau zakat fitrah nggak kebayar? Ironi ya, aneh sekali, betul ya. Jadi harus yang wajib dulu dahulukan. Rasulullah menganjurkan di mana orang membayar zakat fitrah itu faktor penyebab diterimanya ibadah saum kita. Dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasul yang diterima dan diriwayatkan oleh Abu Habsin bin Syahin, saumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ardi wa la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Saum hamba Allah seseorang digantungkan oleh Allah antara langit dan bumi. Ke langit tidak sampai, ke bumi pun tidak nyampe. Wala yurfa'u ilallah, tidak akan diangkat oleh petugas-petugas Allah, para malaikat Allah. Ilallah, ila sama, ke langit, tidak akan diangkat, disetorkan kepada Allah. Illa bi zakatil fitri, kecuali dengan dibayar zakat fitrahnya. Jadi betapa hebat membayar zakat fitrah. Fungsi pertama jadi sabab, faktor penyebab diterimanya ibadah saum kita. Berarti kalau tidak dibayar zakat fitrahnya, ibadah saum kita tidak diterima. Capek gawe teka pake. Tuh. Yang kedua diantaranya, sebabnya Allah menganjurkan harus membayar zakat. Orang dagang wajib bayar zakat dagangnya manakala sudah nisab dan haul. Terus petani sudah nisab dan haul wajib membayar zakat taninya. Terus yang punya perhiasan emas perak, selain emas perak yang dipakai perhiasan, yang ditaruh disimpan bukan dipakai perhiasan, kalau sudah nisab dan haul wajib dikeluarkan zakatnya. Terus rikas, harta karun ya, peneman jahiliyah istilahnya ya, jadi harta karun. Kalau menemukan harta karun wajib dibayar zakatnya. Terus zakat profesi, termasuk zakat diantaranya ternak, orang pengusaha peternak, kalau sudah nisab dan haul wajib dibayar zakatnya. Nih, salah satu fungsi membayar zakat diantaranya rifqon lil fuqara, kita memperlihatkan rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang fakir. Karena orang yang fakir itu tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, itu fakir. Diprioritaskan oleh Islam. Jadi dengan Allah menganjurkan membayar zakat, kita memperlihatkan rasa simpati, rasa kasih sayang kita terhadap orang yang fakir. Jangan ada orang yang fakir, terutama di hari raya, yang kekurangan makanan dan minuman, pakaian. Jangan ada fakir dan miskin di hari raya yang minta-minta. Rasulullah menganjurkan, ughnuhum an dullis su'al fi hadzal yaum. Kayakan orang-orang fakir di antara kalian, andul disual dari hinanya minta-minta bihadal yaum, terutama di hari ini, yakni hari raya. Jadi di hari raya harus orang-orang fakir itu, orang-orang miskin itu harus jadi kaya di hari raya itu. Jangan ada yang meminta-minta, jangan. Ini di antara hikmah membayar zakat. Di antaranya Al-Quran menegaskan surat Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum, agar supaya harta kekayaan itu tidak berputar di antara orang-orang kaya.
Sekali waktu orang miskin, orang fakir harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang kaya. Harus itu. Ya, maka Islam mewajibkan membayar zakat. Ini. Orang yang tidak pernah sadar mengeluarkan zakat. Tidak pernah sadar mengeluarkan zakat. Di saat sudah nisab, di saat sudah haul. Maka diilustrasikan menurut keterangan zakat itu laksana bahan bakar kalau dalam kendaraan. Jadi kalau ada orang pengusaha, orang kaya tidak mau membayar zakat, hak fakir miskin tidak diberikan kepada haknya, kepada si empunya, maka laksana seorang pengendara yang tidak mau membeli bahan bakar. Kira-kira kendaraannya bisa maju nggak? Gak mau. Gak mau maju. Gak hidup. Boro-boro maju hidup pun tidak ya. Ini. Islam pun demikian. Islam tidak akan maju. Umat Islam tidak akan maju. Manakala Islam dan umat Islam belum sadar mengeluarkan zakat. Kalau benar mengelola zakat. Benar mendistribusikan zakat. Yang kaya benar sudah sadar. Islam. Pembangunan Islam tidak ada pembangunan yang terbengkalai. Insya Allah kaya Islam ini kaya. Sebab di mana zakat itu kintoratul Islam, merupakan perbendaharaan Islam. Itu zakat. Nah, orang yang tidak sadar mengeluarkan zakat kelak di akhirat, harta yang tidak pernah diberikan zakatnya, maka minimal jangankan di akhirat, baru sampai batas antara dunia dan akhirat pun yang namanya kubur atau barzakh, harta tersebut akan dijadikan oleh Allah ular yang sangat raksasa yang namanya Syuja'ul Aqra. Nanti di alam kubur akan melilit ke leher si orang tersebut yang tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Sampai hari kiamat matuk seluruh sekujur badannya dipatuk terus. Kata ular tersebut, ana kanzuka, ana maluka. Kami ini adalah gudang Anda yang dulu di dunia dikumpul-kumpul menjadi kebanggaan. Harta, bahkan harta Anda yang waktu dulu di dunia yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Maka menjeritlah ahli kubur, si mayit itu di dalam kuburnya. Mau minta tolong kepada siapa? Bahkan kelak di akhirat, harta yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Statement Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah menjelaskan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Itu pernyataan Allah. Al-Quran ya, percaya Al-Quran enggak? Masa tidak percaya? Tidak percaya kufur. Ketika kelak orang yang kaya raya yang sudah menisab dan sudah haul punya harta kekayaan tetapi tidak pernah dikeluarkan zakatnya, nanti orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Di dalam neraka akan disetrika, mukanya disetrika sampai ke bawah, ledak diistikan. Panasnya bukan main. Panasnya api neraka 70 lipat panasnya api dunia. Menjerit kesakitan. Yang tadinya cantik tidak cantik lagi. Ya, yang tadinya putih tidak putih lagi, tidak. Nah, sudah disetrika wajah sampai ke bawah. Lalu dua gigir badannya kiri dan kanan. Lalu punggungnya. Kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini akibat dulu harta yang kami berikan kepada kalian yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Itu merupakan hak fakir miskin. Rasakan hari ini, kata Allah. Mampus lo. Itu cek kurang banyak. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang pernah dulu
digudang-gudangkan. Rasakanlah sekarang. Na'udzubillahi min ini. Jadi penting bayar zakat ya, siap-siap. Insya Allah harus ya. Supaya sekalian. Yang ketiga, sebabnya makhluk Allah semua pada nangis ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Wal azabu madfu'un, karena di bulan suci Ramadan yang namanya siksa Allah madfu'un, dicegah, dijauhkan ya, dijauhkan. Itulah kemuliaan bulan suci. Wal hasanatu mudha'afatun, yang keempat, berbagai kebajikan yang kita lakukan maka mudha'afatun, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Itulah yang disebut musibah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul menjelaskan dalam salah sebuah hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadana." Seandainya umat kami tahu tentang apa-apa yang Allah berikan, rahasia yang Allah berikan selama bulan suci Ramadan, baik itu dari mulai rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka, barokah, dan lain sebagainya, termasuk ada rahasia turunnya Al-Quran, rahasia nuzulul Quran, rahasia ada Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar, bukannya? Bukan, Lailatul Qadar. Kita mah Lailatul Qadar memikirkan kebutuhan untuk lebarannya. Pak Bulit, jadi liur Qadar. Bahasa orang Wetan katanya Lailatul Qadar liur. Jangan. Enggak usah liur-liur. Dan ngalieurkeun teh kahayang nafsu. Ya, eta nu ngalieurkeun teh nafsu. Dalam jelema ayeuna naon teu nuturkeun kana kahayang nafsu mah lieur. Sok. Kalau hidup sederhana, qanaah, justru puasa kita dididik untuk qanaah, pola hidup sederhana. Tidak akan liur, tidak akan pusing, tidak akan jatres, tidak. Ya, tenang hidup. Rasanya cukup. Jadi yang namanya hidup mah dibikin cukup, enak, enjoy, dibikin tidak enak, tidak enak. Kita yang harus menciptakan. Makanya kita harus belajar qanaah. Apal qanaah? Pola hidup sederhana. Makan seadanya, minum seadanya, pakaian seadanya. Seadanya. Yang tidak ada mah nggak usah ya. Jadi nggak usah sulit-sulit. Nah ini. Makanya dalam Islam jangan membuat sulit. Sesuatu yang bisa dipermudah, permudah. Jangan dibikin sulit. Don't make sabar your life, take it easy please. Gitu kan? Ya. Kenapa sesuatu yang bisa dipermudah, dipersulit? Jangan. Permudah. Islam memberikan konsep yassiru wala tu'assiru. Permudah oleh kalian. Jangan dipersulit. Ini. Nah, mari. Seandainya umat kami tahu apa-apa yang Allah berikan selama bulan suci Ramadan, tentu umat manusia semuanya mengharapkan, ingin bahwa setahun teh dijadikan semua bulan suci Ramadan. Cuma tidak tahu ya. Karena tidak tahu, Ramadan teh ingin cepat-cepat lihat. Yang tahu mah nangis seperti tadi. Yang tahu kalah pengetahuan kita dengan langit, bumi, dan makhluk yang lainnya. Jadi mereka tahu. Kita mah tidak tahu. Jadi pinginnya Ramadan teh cepat selesai. Cepat lebaran. Nah, ya. Ini cepat hari raya. Inti dari hari raya sebenarnya bukan memakai pakaian bukan menyandang pakaian yang serba mahal, memakan makanan yang lezat. Bukan itu inti dari lebaran. Laisal id liman labisal jadid wa akalal ladid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Tidak disebut lebaran orang yang memakai pakaian baju dulu lagi, baju lebaran. Tidak disebut lebaran orang yang memakai kendaraan, nih grace kendaraannya. Tidak disebut lebaran orang yang makan makanan yang serba lezat. Tapi yang dimaksud dengan lebaran, walakinnal id liman ta'atuhu tajid.
Yang disebut lebaran bagi segenap manusia yang semakin hari setelah dilatih dalam kancah candra di muka bulan suci Ramadan, semakin hari semua ketundukan, kerundukan, ibadahnya termasuk zikirnya, approach kepada Allahnya semakin bertambah. Itu lebaran itu. Nah, jadi lebaran itu. Terus yang dimaksud lebaran masuk pada ayat qad aflaha man tazakka. Yakin nyata ada dalam kemenangan bahagia orang yang sudah bisa membersihkan. Membersihkan apanya? Di antaranya membersihkan jiwanya, dirinya dari jajahan hawa nafsu. Itu. Jadi sasaran bulan suci Ramadan di samping melatih kedisiplinan, melatih ibadah, melatih bangun malam, melatih sosial masyarakat, melatih kita, segala dilatih di bulan suci Ramadan. Inti dari latihan tersebut adalah merundukkan hawa nafsu. Ada dua latihan. Ada latihan jismani, riyadatul jismani, latihan badan. Olahraga itu namanya, betul ya? Mau bulu tangkis, tenis meja, mau bola voli, mau main bola, bebas. Antum alamu umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia, betul ya? Harus itu dianjurkan, harus. Terus ada riyadatul ruhani, ada riyadhah ruhani, harus itu. Ya, jadi di samping olahraga, olah jiwa, betul ya? Harus diolah jiwa juga, hati juga harus diolah, ruhani juga harus diolah. Karena tidak sedikit manusia yang rohaninya sakit. Dengan datangnya hari raya, sesalaman jeung saudara tetangga, tapi hati mah nyut, aya gantar ke kaitan. Lain lebaran gitu namanya. Ada yang gitu kan? Rasulullah menganjurkan tasofahu yadhabil ginlu an qulubikum. Jadi musafahah yang tulus, yang benar, jeung hatena lain ieu mah leungeun we nu antel ari hate nyut itu pade ya. Ojo mekoten pade. Ojo mekoten. Jangan ya. Jadi harus tulus. Tasofahu, Rasulullah menganjurkan bermusafahahlah kalian, musafah yang tulus, yang benar menurut konsep ahli thariqah, ahli tasawuf, bersih jiwanya. Yang habil gilu angkulubikum, yang namanya ngunak-ngunak di dalam hati, penyakit-penyakit hati itu hilang. Itu kalau musafahah yang benar. Itulah. Jadi pengendalian menundukkan, merundukkan nafsu. Qad aflaha man tazakka. Yakin nyata bahagianya bagi orang yang sudah bisa membersihkan penyakit-penyakit hatinya, dibersihkan. Kibrun wa hirsun syahwatun summa hasad ghadabun mulun summa hikdun qad warad. Di antaranya ya. Jadi kurang bersihkanlah itu ya. Kita bersihkan ya. Bersihkan insya Allah. Jadi Ramadan ini harus membekas. Ramadan ini harus membawa kesan dan pesan. Jangan datang Ramadan biasa-biasa aja, tidak ada apa-apanya. Jadi tidak berpengaruh kalau begitu Ramadan. Rugi orang yang begitu. Rugi. Bukan hanya rugi di dunia, mending rugi di dunia ada yang nolong, ada saudara, ada suami, ada istri, ada tetangga. Betul ya? Tapi kalau rugi kelak di akhirat, siapa yang akan menolong? Tidak ada yang menolong. Ini Rasulullah menjelaskan, rugi ma'an purojulin dakhala alaihi ramadhanu wa tamma ramadhanu qabla ayyub tarolah. Hina dina seseorang yang masuk kedatangan tamu agung Allah bulan suci Ramadan. Dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan selesai, bahkan mau meninggalkan kita qabla ayyub tarolah, sebelum mendapat ampunan Allah. Tidak ada kesan, tidak ada apa-apa. Jadi mudah-mudahan dengan kita kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan ini, kita dilatih di kawah candra di muka bulan suci Ramadan ini, semuanya insya Allah latihan kita ada asarnya, ada kesannya, ada dampaknya. Yang tadinya merege hese keket mengkene jadi merehan ya.
Yang tadinya tidak bangun malam jadi bangun malam. Yang tadinya tidak pernah baca Quran jadi baca Quran. Yang tadinya tidak pernah ke majelis manakib atau tidak pernah ke majelis taklim, datanglah ke majelis taklim. Jadi ada perubahan. Itulah orang yang lulus dalam berlatih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang lulus. Amin. Amin. Jangan panjang-panjang ngaji ya. Amin aja semangat. Jadi amin yang dijawab doa. Kedua amin ditanggesan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.